Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cynthia Damayanti dari kelas Rekayasa Sistem Berorientasi Objek R02. Di sini saya akan meresum jurnal dengan judul jurnal Analisa dan Perancangan Aplikasi Dormitory Management menggunakan Unified Software Development Process. Penulis jurnal yaitu Stanley Carroll dari Universitas Samratulangi tahun 2013. Aplikasi Dormitory Management berbasis web adalah solusi efisien untuk mengoptimalkan proses bisnis pengelolaan rumah sewa. Pelanggan dapat dengan mudah mendapatkan informasi terkini tentang layanan yang diberikan secara real-time. Owner dapat melakukan kontrol pengawasan secara online, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan secara signifikan. Metode Unified Software Development Process atau yang biasa disebut USDP merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang use case driven dan increment iteratif dengan perangkat UML versi 2.0 untuk keperluan pemodelan. USDP dapat digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak yang dibangun dengan paradigma berorientasi objek dengan melibatkan semua stakeholder secara aktif. Karakteristik metode USDP yang use case driven increment iteratif ini dapat memfokuskan pengembangan perangkat lunak pada fungsionalitas aplikasi, sehingga dapat mendukung optimalisasi proses bisnis dan mempersingkat waktu pengembangan aplikasi. Metode yang dilakukan pada jurnal yaitu ada tahap analisis dan perancangan yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan persyaratan dengan menggunakan metode wawancara. Kemudian dengan menggunakan user stories, persyaratan dikelompokkan menjadi persyaratan fungsional dan juga non-fungsional. Yang kedua, pemodelan fungsional, yaitu dilakukan dengan menggunakan diagram use case. Yang ketiga, pemodelan objek atau struktur yang dilakukan dengan menggunakan diagram kelas. Yang keempat, pemodelan behavior yang dilakukan dengan menggunakan diagram sequence. Yang kelima, perancangan yang dilakukan pada lapisan manajemen data, manajemen desain antarmuka, dan desain arsitektur fisik. Pada jurnal ini, proses perencanaan proyek dan pemodelan bisnis tidak dilakukan. Penulisan dibatasi hingga tahap membuat model rancangan aplikasi. Proses analisis dan perancangan aplikasi dengan menggunakan USDP dimulai dengan mendefinisikan atau menentukan persyaratan. Persyaratan perangkat lunak dibedakan menjadi persyaratan fungsional dan juga persyaratan non-fungsional. Fokus pengembangan aplikasi ada pada persyaratan fungsional. Persyaratan fungsional ini akan dimodelkan melalui diagram use case. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan persyaratan fungsional adalah dengan melakukan sebuah wawancara terhadap user dan pengguna aplikasi, kemudian membuat user stories. Setelah itu, pengembang bersama user mengklasifikasikan persyaratan aplikasi berdasarkan user stories tersebut. Pemodelan fungsional digambarkan dengan use case diagram. Nah, USDP ini menekankan pada model use case. Use case akan menggambarkan semua fungsionalitas yang akan dibangun dalam aplikasi. Use case diagram akan menjadi pedoman untuk langkah-langkah analisis dan dasar selanjutnya. Nah, berikut ini adalah use case diagram dari aplikasi Dormitory Management berbasis web. Yang gambar 1 yaitu ada use case room booking, dan yang gambar 2 yaitu ada UML use case dormitory management. Selanjutnya, pada gambar diagram kelas berikut merupakan model statistik yang menggambarkan semua kelas dan hubungan di antara kelas yang bersifat konstan dalam sistem sepanjang waktu. Building block utama dari kelas diagram adalah kelas yang menyimpan dan mengelola informasi dalam sistem. Selama fase analisis, kelas mengacu pada people, place, event, dan suatu sistem yang menangkap informasi. Pada fase desain dan implementasi, kelas mengacu pada artefak seperti Windows,
from, dan objek lain yang digunakan untuk membangun sistem. Atribut dari sebuah kelas dan nilainya menggambarkan keadaan sebuah objek yang dihasilkan dari sebuah kelas, sedangkan perilakunya diwakili oleh operation. Pemodelan behavior disajikan menggunakan diagram sequence pada gambar 4 dan juga gambar 5. Gambar 4 ini yaitu ada UML sequence diagram skenario room booking, dan gambar 5 yaitu UML sequence diagram skenario manage occupant. Nah, selanjutnya yaitu desain data management layer, termasuk akses data manipulation logic beserta desain aktual dari storage. Komponen data storage dari data management layer mengatur bagaimana data harus disimpan dan digunakan oleh program yang menjalankan sistem. Terdapat 4 tipe dasar objek persistence format yang bisa digunakan untuk menyimpan objek sebuah sistem aplikasi, yaitu sequential atau random, object oriented database, dan relational database. Pada penelitian ini, format yang dipakai adalah RDBMS atau yang biasa disebut relation database. Kemudian ada mapping problem domain object to RDBMS yang digambarkan dalam ERD berikut. Nah, untuk table relationship, semua data relasi antar table yang terdapat pada sistem ada pada gambar berikut. Kesimpulan, metode USDP dapat digunakan untuk membangun sebuah aplikasi berbasis web dengan pendekatan berorientasi objek. Metode USDP merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang use case driven, incremental, dan iteratif. Karakteristik metode ini mengharuskan keterlibatan stakeholder secara aktif. UML versi 2.0 dapat memodelkan software secara terperinci dan sederhana, sehingga sangat bermanfaat untuk developer dan user. Namun demikian, dibutuhkan ketelitian developer dalam memilih diagram UML yang tepat bagi developer dan mudah dipahami oleh user. Untuk efektivitas setiap proses yang terkait analisis dan desain software yang akan dikembangkan. Proses penentuan persyaratan merupakan proses yang sangat penting untuk dilakukan. Proses ini melibatkan semua stakeholder yang terkait dalam pengembangan aplikasi. Keterlibatan user bersifat mandatori saat proses ini dilakukan. Aplikasi ini dapat meningkatkan pengawasan owner, memudahkan site manager membuat laporan, sehingga pada akhirnya dapat mengoptimalkan seefisiensi mungkin proses bisnis pengelolaan pada rumah sewa. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.